kami mengingatkan kembali bahwa sholat Idul Fitri dimulai pada pukul 6:30 dan dikerjakan secara berjamaah dengan jumlah 2 rakaat. Rakaat pertama dengan 7 kali takbir dan rakaat kedua dengan 5 kali takbir atau disebut dengan takbir jawaid. Tidak ada bacaan zikir tertentu di antara kedua takbir. Petugas sholat Idul Fitri pada saat ini yang bertindak selaku imam adalah Ustadz Dr. Nur Cahyo, SPDI MHI, Wakil Ketua Majelis Tahji dan Tajid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, dan juga dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Ulil Bahrudin MA, Wakil Ketua Majelis Tahji dan Tajid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan juga beliau adalah Guru Besar Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekali lagi kami sampaikan kepada para jemaah agar segera bisa menempati saf-saf yang masih kosong dan dirapikan. Tali saf yang disediakan itu adalah berada di tumit dan sandal ataupun sepatu itu berada di depan. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 6:20, masih ada waktu 10 menit. Mohon kepada para jemaah yang masih berada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita
dapat melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan pada tahun ini. Ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Pada hari ini kita juga sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapangan ini dalam rangka untuk memanjatkan syukur kita, dalam rangka untuk membaca takbir, dalam rangka untuk bersujud, dalam rangka untuk melaksanakan ruku'. Semuanya itu adalah merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan kesyukuran itu harapannya insya Allah akan menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Di antaranya insya Allah Ta'ala kita akan dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa meraih kemuliaan dan juga keistimewaan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral hadirin, selanjutnya marilah di hari yang istimewa ini saya sebagai khatib juga mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita semuanya sudah sama-sama mengetahui bahwa hanya dengan ketakwaan itulah manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin rendah ketakwaan seseorang, maka semakin rendah pula derajatnya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita semuanya juga sama-sama mengetahui bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini sangat erat kaitannya dengan sebulan yang lalu, yaitu peristiwa ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita semuanya juga sudah sama-sama memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjadikan Ramadan sebagai madrasah bagi kita. Madrasah di mana orang Islam ditarbiyah, dididik. Hasil dari pendidikan itu diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, dapat menjadi orang yang sadar untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Itulah hakikat dari ketakwaan itu. Bagaimana kita semuanya memiliki kesadaran untuk bisa merubah diri kita, meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Karena itu dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tema tentang pentingnya kesadaran sebagai bagian dari pelajaran penting yang kita dapatkan dari ibadah di bulan suci Ramadan kemarin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kesadaran yang pertama adalah bahwa kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Ramadan telah melatih kaum muslimin untuk merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan kemarin, orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa, meskipun dia sendirian di siang hari, tidak ada orang, di depannya ada makanan atau minuman yang lezat, tetapi dia pasti tidak mungkin akan makan dan minum makanan dan minuman tersebut, karena dia tahu dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Pada saat sebelum maghrib pun, meskipun kurang 1 menit, tidak ada di antara kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang coba-coba untuk mendahului berbuka sebelum saatnya benar-benar tiba. Hal ini juga merupakan sebuah kesadaran bagi kita semuanya kalau Allah selalu melihat dan memantau kita semuanya. Inilah derajat yang paling tinggi dalam sebuah ibadah, Bapak Ibu sekalian, yang disebut
di dalam hadis dengan derajat al-ihsan. Al-ihsan definisinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat ditanya oleh malaikat Jibril tentang mal ihsan, apa itu al-ihsan? Jawab Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Ma'asyiral hadirin, kesadaran seperti ini seharusnya bukan hanya kita laksanakan ketika di bulan Ramadan kemarin, namun kita juga harus kembangkan dan kita laksanakan untuk sadar di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Saat kita di rumah, saat kita bekerja, saat kita di kantor, saat kita berjualan di pasar, saat kita bekerja di ladang, seharusnya kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan oleh orang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah aktivitas yang selalu memberi manfaat buat orang lain. Betapa indahnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita ini jika semua pejabat, semua pegawai, semua guru, semua pedagang dan lain sebagainya tidak ada yang korupsi, tidak ada yang curang, karena mereka semuanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah, sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan mengantarkan kepada kemudahan. Fenomena kebanyakan manusia memang hanya mau yang enak-enak saja. Manusia biasanya hanya mau menuntut haknya dan tidak pandai menunaikan kewajiban. Ternyata ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita laksanakan kemarin itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru menerima hak. Puasa dulu baru berbuka. Begitu manusia mau menunaikan kewajiban puasa selama 1 bulan penuh dengan seluruh ketentuan dan syarat rukunnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada manusia ini untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Dan Allah berjanji untuk mengabulkan seluruh doa, seluruh permintaan yang dilakukan oleh hambanya. Di dalam surat Al-Baqarah, masih dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, tepatnya pada surat Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab, wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu dekat dan aku akan mengabulkan segala permohonan yang dilakukan oleh hambaku. Hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ini adalah kaidah penting yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Siapa saja yang ingin sukses harus berjuang terlebih dahulu. Siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan harus berusaha terlebih dahulu. Al-akhdhu bil asbab. Itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kadang-kadang dalam berjuang seringkali juga menemui kesulitan dan kebuntuan. Orang mukmin tidak boleh putus asa.
dan tidak boleh berpangku tangan. Pasti setiap kesulitan atau hambatan yang dihadapi, insya Allah akan mengantarkan kepada kesuksesan. Demikianlah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kesadaran yang ketiga yang dapat kita petik dari ibadah di bulan Ramadan kemarin adalah kesadaran berjamaah dan kebersamaan. Bahwasanya kesadaran berjamaah dan kebersamaan itu sangat indah dan penuh keberkahan. Ma'asyiral hadirin, tidak ada di antara kita ketika kemarin melaksanakan ibadah puasa yang tidak lapar. Tetapi sesungguhnya kelaparan, kesusahan pada saat kita berpuasa kemarin karena kita laksanakan secara berjamaah, karena kita laksanakan secara bersama-sama, maka lapar dan susah itu menjadi ringan. Demikian juga sholat qiyamul Ramadan atau yang biasa kita sebut dengan sholat taraweh yang dilaksanakan 11 rakaat. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang lebih dari itu. Sebenarnya sholat sebanyak itu juga sesuatu yang tidak mudah, susah untuk dilaksanakan, berat, kadang-kadang malas juga. Tetapi karena dilaksanakan secara berjamaah, maka sesuatu yang berat itu akan terasa menjadi ringan. Berjamaah dan kebersamaan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah merupakan karakter umat Islam. Umat Islam itu pada hakikatnya adalah umat yang berjamaah atau bersama-sama. Demikianlah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan inilah umatku, umat kalian adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan sayalah Tuhan kalian, fa'budun, maka sembahlah aku. Ma'asyiral hadirin, memang realitas umat Islam sekarang masih belum bisa bersatu. Ini yang harus kita waspadai. Umat ini masih mudah dicerai-beraikan dengan persoalan-persoalan yang kecil. Karena itulah umat Islam ini kelihatannya lemah meskipun jumlahnya cukup banyak. Umat ini tidak punya kekuatan dan mudah dikalahkan oleh umat yang lain. Ramadan yang baru saja berlalu menyadarkan kita semuanya agar kita menguatkan kembali kebersamaan kita dan keberjamaahan kita. Meskipun berbeda pilihan, kemarin pada saat pemilu ternyata semuanya juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tidak ada yang bersengketa terkait dengan masalah ibadah bulan Ramadan ini. Berjamaah yang benar sesungguhnya adalah dengan cara berpijak kepada Islam, berpegang teguh kepada Islam, berkomitmen dengan ajaran-ajaran Islam. Sementara seandainya kita berada pada perkumpulan, organisasi, kelompok-kelompok, maka sesungguhnya organisasi atau perkumpulan atau persyarikatan itu hanyalah merupakan sarana atau media saja dalam rangka untuk berdakwah. Kita mengajak berdakwah dengan menggunakan organisasi untuk mengajak mereka banyak orang kepada kebaikan. Seharusnya tidak ada fanatisme golongan. Semua muslim dari kelompok manapun tetap bersaudara. Demikianlah perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jika kondisi umat Islam ini masih bercerai-berai, sebagaimana tadi kita sampaikan, akibatnya umat ini akan kehilangan kekuatan dan mudah dikuasai oleh umat dan kelompok-kelompok yang lain. Mudah dikuasai oleh gagasan komunis, liberal, sekuler, dan lain sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum innallaha ma'as sabirin." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, komitmen dengan Islam. Wa la tanaza'u, janganlah kalian bercerai-berai, fatafshalu, yang menyebabkan kalian menjadi gentar, wa tadhhabu rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Kemudian wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kesadaran yang keempat yang dapat kita petik dalam bulan Ramadan kemarin adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi dan mencintai kita semuanya. Hal ini ketika Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia, bulan yang utama, yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini jelas merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ramadan juga ditetapkan oleh Allah sebagai bulan musim ketaatan. Artinya begitu mudahnya orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya orang melaksanakan ibadah, begitu mudahnya orang melaksanakan zakat, infak, sedekah, melakukan kebaikan, memberikan bersedekah dan seterusnya, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena itulah Rasulullah SAW itu ketika menghadapi bulan Ramadan itu selalu berpidato. Salah satu di antara isi pidatonya adalah idza jaa Ramadan, kata Rasulullah, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu surga ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Lebih dari itu, kita semuanya juga sama-sama mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, bulan yang mulia, malam yang mulia, di mana dikatakan oleh Allah khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 malam atau 1000 bulan. Hal ini merupakan kesempatan emas sebenarnya bagi kita semuanya kaum muslimin, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, baina sittin ila sab'in, antara 60 hingga 70 tahun saja. Tidak banyak umurnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Umurnya baginda Rasulullah sendiri juga cuma 63 tahun saja. Tetapi kemudian umat ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan apa yang kita sebut dengan Lailatul Qadar tadi itu. Sehingga meskipun umurnya pendek, meskipun umurnya sedikit, maka umat ini diberi kesempatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mereka tetap dapat meraih kebaikan dengan berlipat-lipat meskipun umurnya tidak panjang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini tidak lain dan tidak bukan seharusnya kita sambut dengan ketaatan, bukan kita sambut dengan kemaksiatan. Kalau kemarin kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat ketika kita di bulan Ramadan, maka seharusnya kita lanjutkan juga ketaatan-ketaatan itu di luar bulan Ramadan. Kita kemarin istiqomah di dalam beribadah ketika bulan Ramadan, maka istiqomah itu pun harus selalu kita bawa di luar bulan Ramadan. Kasih sayang inilah yang harus betul-betul kita camkan dalam kehidupan kita dengan masyarakat, dengan saudara-saudara kita, dengan seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali setelah kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan kalian belum dikatakan beriman secara sempurna hatta tahabu, kecuali setelah kalian saling kasih sayang di antara kalian.
Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari-hari ini kita umat Islam, tubuh kita terasa tercabik-cabik karena saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan bumi Palestina sana sedang berjuang untuk mendapatkan hak dan kemerdekaannya. Semua bangsa di dunia ini seharusnya mendukung dan berpihak kepada kemerdekaan Palestina. Apalagi bangsa kita Indonesia yang jelas-jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita mengharuskan penghapusan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Maka jika kita sebagai rakyat ini semuanya sifatnya sementara. Kesadaran ini kita dapatkan dari ibadah di bulan Ramadan kemarin. Ketika kemarin kita merasa lapar, maka sebenarnya lapar yang kita rasakan itu juga tidak lama-lama. Sebentar lagi kita akan kenyang. Begitu maghrib tiba, kita akan buka dan menjadi kenyang kembali. Begitu kita kenyang, juga demikian. Setelah itu juga lapar kembali, dan begitu seterusnya. Kenikmatan kita makan atau minum sebenarnya itu sangat sementara sekali. Kita bisa merasakan nikmatnya makan ketika makanan itu hanya ketika ada di tenggorokan kita. Begitu masuk ke dalam perut kita, ke dalam lambung, maka kenikmatan makanan itu juga tidak terasa lagi. Apabila kenikmatan di dunia ini, apapun yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini, tidak dibangun, tidak didasari dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai keimanan, maka kenikmatan itu akan sia-sia. Karena itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kenikmatan yang kita miliki yang sementara itu hendaknya kita landasi, kita camkan dalam kehidupan kita, yaitu nilai-nilai keimanan dan keislaman. Dengan demikian, maka seluruh kenikmatan yang kita miliki akan menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita bukan jasad kita, bukan bentuk kita, tetapi yang dinilai adalah hati dan kerja-kerja kita. Karena itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat manusia itu fisiknya. Yang dilihat bukan fisiknya, bukan bentuknya, bukan jasadnya, tetapi yang dilihat adalah hati dan kerja-kerjanya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin yang baru saja kita lakukan. Semoga dapat kita camkan dalam kehidupan di luar bulan Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan pandai mengambil hikmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.